Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas sebelumnya. Minta orang untuk menjadi teman yang berdoa. Silakan mungkin adik dari silakan teman-teman. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama membaca Salatul Harakain. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة المناهج بفروعها إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Ada temannya yang nggak masuk? Enggak. Nggak ada. Berarti ya semua udah masuk. Ya, pada pertemuan kali ini bisa dilihat adik-adik di slide. Sini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan penyusutan. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar misalnya di Indonesia itu dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduknya itu semakin tinggi. Nah, di sana jadinya pertumbuhan itu bisa dicocokkan dengan pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Misalnya secara realistisnya di Indonesia. Kemudian untuk penyusutan, mungkin adik-adik juga pernah mendengar misalnya di beberapa periode harga barang itu turun, gitu. Jadinya dari tahun ini turun dan tahun itu turun. Nah, maka itu bisa kita katakan sebagai kasus untuk penyusutan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya adik-adik mengetahui tujuan dari pembelajaran kita ini, yaitu yang pertama menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret matematika dan geometri. Nah, mungkin ini lanjutan dari materi yang sebelumnya dia dibahas ya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu menggunakan prosedur untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual pertumbuhan dan peluruhan dengan pola barisan matematika atau geometri. Nah, jadi seperti dulu yang tadi, di sini kita akan fokus membahas mengenai pertumbuhan dan peluruhan. Nah, kemudian ada tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Kuman. Benar, ini adalah kuman atau bakteri. Nah, di sini bisa dilihat dari bakteri yang pertama, mereka membelah diri selama 1 jam menjadi 2. Nah, jadi di sini misalnya di sini ada 1 bakteri, kemudian dia membelah diri menjadi 2. Nah, kemudian di sini 2 bakteri ini membelah diri lagi menjadi 2. Menurut adik-adik, ini kasus apa? Apakah ini pertumbuhan atau penyusutan? Pertumbuhan. Apa? Sekali lagi? Pertumbuhan. Iya, benar sekali. Di sini adalah kasus tentang pertumbuhan. Kenapa dia pertumbuhan? Karena makin bertambah. Iya, benar, makin bertambah. Oke. Kita lanjut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan itu adalah pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material sesuatu sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif yang dimaksud dapat berupa pembesaran atau penambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi luas dan sebagainya. Oke, secara singkat aja ya. Pokoknya kalau dia mengalami pertumbuhan, mengalami perbesaran, itu perbanyakan, itu berarti itu yang dinamakan pertumbuhan. Nah, oke, di sini bisa dilihat. Nah, dilihat di sini. Oke, ini adalah rumus dari pertumbuhan. Nah, kira-kira di sini rumusnya itu MN sama dengan MO
1 ditambah P di pangkat N. Nah di sini sebenarnya ya adik-adik, apakah adik-adik bisa analisis rumus ini tuh didapat dari apa? Didapat dari barisan kah? Didapat dari deret kah? Seperti yang ini pelajari yang sebelumnya. Oke, baik. Ini seperti yang tadi ya. Ini lanjutan dari materi barisan dan deret. Jadi di sini rumus ini MN. Nah MN ini adalah pertumbuhan pada N ya, pertumbuhan pada N nanti pada soal. Kemudian M0 ini adalah nilai awalnya, kemudian 1 ditambah P. Nah, P ini adalah besar pertumbuhannya, nanti adalah 4%. Kemudian N ini adalah banyaknya. Oke, kita lanjut. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang bisa memberikan kesimpulan apa itu pertumbuhan? Seperti yang kakak jelaskan tadi. Kalau ada yang tahu, silakan diajukan tangannya. Silakan. Pertumbuhan itu kalau dia mengalami apa? Angkat tangannya, angkat tangannya. Suatu yang mengalami perubahan. Nah, perubahan yaitu semakin oke, baik, benar ya, semakin besar. Nah oke, kita lanjut. Di sini pernahkah Anda memantulkan bola pingpong? Jika Anda pantulkan, maka bola itu akan memantul berulang-ulang sebelum berhenti. Ketinggian tiap-tiap pantulan akan lebih rendah daripada pantulan sebelumnya, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, adik-adik di sini pernah main bola pingpong atau pernah memantulkan bola? Oke. Kira-kira ada yang bisa analisis ketika memantul itu, apakah pantulannya itu semakin berkurang atau semakin sedikit, atau dia akan semakin tinggi pantulannya? Apakah semakin rendah atau semakin tinggi? Jika memantulkan semakin? Oke, semakin rendah. Coba ya, mungkin nanti bisa dicoba di rumah. Jika memantulkan itu misalnya sekali, nanti kan lama-lama dia berhentikan, berarti semakin rendah. Nah, jadi di sini kasus bola pingpong di sini itu adalah contoh dari peluruhan atau penyusutan. Nah, jadi di sini dari kejadian tersebut bisa kita simpulkan penyusutan atau depresiasi adalah pengurangan nilai dari harga tetap terhadap nilai buku atau nilai beli awalnya. Penyusutan dilakukan secara berkala dalam rangka pembebanan biaya pada pendapatan baik atas penggunaan harta tersebut maupun karena sudah tidak memadai lagi. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada rumus penyusutan. Kalau adik-adik mau tulis, silakan ditulis. Mungkin nanti dijelaskan. Sama seperti tadi ya. Oke. Materi kita simple ya, cuma itu aja. Jadi di sini selanjutnya adik-adik dibagi kelompoknya jadi 2 ya. Yang cowok ya bertiga, kemudian yang perempuan. Ini 1 orang ambil untuk LKPD-nya. Nah, di sana ada LKPD, lembar kerja. Nanti adik-adik jawab ya semampunya saja. Kemudian nanti kalau ada yang bisa ditanyakan.
saya buat kumpulin. Oke, sudah, Dek. Mungkin ada yang mau giliran mau gantiin temannya jelasin? Ya, saya. Ayo, silakan. Ayo, silakan jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jawaban di papan ini. Yang pertama, T sama dengan 2003 dikurangi 2000 sama dengan 3, kemudian NU 1 juta jiwa, R kemudian sama dengan 4% per tahun atau 4/100 atau 0,4, kemudian MT-nya sama dengan MO atau 1/R pangkat T, kemudian M3 sama dengan 1 atau 1/U 1/U,04 pangkat 3, kemudian sama dengan 1,4 pangkat 3 0,4 pangkat 3, kemudian sama dengan 1,12 4864, kemudian 1,124 kali 1 juta 124 kali 8.864 juta jiwa. Kemudian yang kedua, T sama dengan 2, NU sama dengan 0,4, 0,5, RU sama dengan 2% setiap juta. Kemudian MT sama dengan NU atau 1 min R T, kemudian M2 sama dengan 0,5 atau 1 min 0,02 pangkat 2, kemudian 0,5 atau 0,98 pangkat 2, terus hasilnya 0,9604. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-temannya. Saya mau bertanya yang nomor 2-nya, gimana cara kita mendapatkannya? Yang ini 0,2, yang 0,20. Oke, benar. Pertanyaan temannya, dari mana dia dapat angka 0,02? Sedangkan di mana 2%? Bisa dijelaskan temannya? Oke, ini yang ini 0,02.
Oke, bisa maju-maju. Jadi yang 0,02 itu didapat dari 2%. 2 per 100 atau 2 dibagi 100 sama dengan 0,02. Silakan bisa. Terima kasih, Dek. Oke, dari penjelasan teman-temannya ini mungkin ada yang belum dimengerti, ada yang mau ditanyakan? Sudah ada. Tidak ada? Sudah jelas ya dari penjelasan teman-teman ini. Baik, dari materi pertumbuhan dan peluruhan ini mungkin ada beberapa atau ada banyak sekali yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang saya jelaskan juga tadi mengenai pertambahan penduduk maupun nanti penurunan harga gitu. Nah, nanti itu bisa diaplikasikan pada materi pertumbuhan dan peluruhan, atau materi ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti untuk materi selanjutnya, nanti kita akan membahas mengenai bunga majemuk dan anuitas. Nah, nanti bisa dipelajari ya, untuk minggu depannya kita bisa lebih mudah untuk belajar gitu. Nah, oke, dari penjelasan ini nanti saya minta dari adik-adik untuk membuat beberapa masalah berkaitan dengan pertumbuhan dan peluruhan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi manfaat dari kita mempelajari pertumbuhan dan peluruhan ini adalah nanti ketika kita misalnya di suatu profesi tertentu, misalnya atau di bidang statistik gitu, nanti kita bisa menggunakan rumus ini untuk mengetahui berapa pertumbuhan dan perubahan penduduk ataupun dari nanti pertumbuhan penduduk ataupun nanti dari penurunan jumlah harga dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari Ibu. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, dan adik-adik tetap semangat ya dalam mempelajari pelajaran matematika, karena pelajaran matematika ini mungkin banyak yang menganggapnya menyeramkan, tapi kalau adik-adik mempelajarinya ini sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi semakin mempelajari matematika, semakin nanti di kehidupan nyata adik bisa lebih mudah dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.